Waktunya ngobras. Ngobrol sehat. Yang dipersembahkan oleh BSK Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sehat? Berjumpa kembali di program Ngobras, Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa di program Ngobras, Ngobrol Sehat akan menghadirkan obrolan sehat yang dipersembahkan oleh Alpha Propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Dan bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan BSK Group, ada Mbak Shirley. Halo, apa kabar Mbak Shirley? Wah, halo. Halo. Sekali, Iya. ya, pagi ini. Ketemu lagi kita ya. Kayak itu kalau naik mobil itu gaspol. Gaspol, pas-pasan ada lagu gaspol juga sebelumnya tadi ya. Sahabat sehat juga silahkan untuk dapat bertanya nantinya bersama Nita dan juga Mbak Shirley selama talk show berlangsung melalui nomor telepon di 0811 556 1019. Sekali lagi untuk telepon ya, silahkan bertanya atau konsultasi lebih lanjut juga sama kita di sini 0811 556 1019. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS maupun juga WhatsApp. Bisa juga telepon langsung di sesi telepon yang akan kita buka nantinya. Dan juga seperti biasa ya, tema kita tuh selalu berganti-ganti ya Mbak Shirley ya. Iya, hari ini temanya adalah bagaimana sih kita untuk lebih tahu gitu ya tentang batu ginjal. Nah, jadi kita akan mengulas ya pembahasan mengenai batu ginjal bersama juga dengan Alpha Propolis. Silahkan Mbak Shirley. Iya, hari ini kita punya tema ya. Nah, tema kita adalah cegah batu ginjal ya, kalau nggak salah. Ya benar, cegah batu ginjal. Betul. Ya. Jadi ngomongin batu ginjal nih. Nah, mungkin beberapa orang mungkin ada yang ngalami ya, nggak langsung ngalami batu ginjal. Mungkin kita berpikir, kok namanya batu ginjal ya? Emang di dalamnya ada batu gitu ya kan? Atau kerikil atau pasir begitu ya kan. Nah, begini ya, konsep daripada yang namanya batu ginjal atau mungkin sering disebut dengan batu di saluran kemih begitu ya. Nah, beberapa orang atau dalam beberapa kasus biasa mereka pernah mengalami yang namanya maaf kata saat buang air kecil ya. Jadi ada yang namanya rasa sakit, kemudian saat mengeluarkan itu rasanya kayak nyeri, rasanya kayak panas. Nah, bisa jadi itu mengalami satu keadaan yang disebut dengan batu saluran kemih atau batu di ginjal begitu ya. Nah, apakah bentuknya seperti batu ya kan, atau seperti apa begitu ya. Pada kasus-kasus orang yang pernah mengalami batu ginjal atau batu dalam saluran bagian perkemihannya, memang mereka mengalami yang namanya seperti batu gitu, keluar kecil-kecil gitu ya. Tetapi kenapa bisa begitu, nanti kita akan sama-sama dengarkan. Nah, jadi bentuknya seperti kristal gitu ya. Ya, kristal-kristal kecil ya yang memang harus dikeluarkan. Nah, biasanya begini. Dalam tubuh kita itu terjadi namanya metabolisme ya. Metabolisme dalam tubuh kita itu termasuk pembuangan semua limbah-limbah, semua kotoran hasil metabolisme dari apa yang kita makan, kemudian hasil dari metabolisme atau sekresi, absorpsi semua hormon, kemudian semua zat-zat yang pernah kita masukkan dalam tubuh kita ya. Semuanya itu kemudian dimetabolisme oleh tubuh dan dihasilkanlah yang namanya sebuah limbah ya, yang namanya mungkin yang namanya itu purin begitu ya, purin asid ya. Kemudian itu dibuang oleh tubuh, kemudian melalui ginjal ya, dan sudah nggak terpakai lagi dibuang lewat air seni begitu. Nah, masalahnya begini, pada saat tubuh kita tidak bisa bermetabolisme dengan baik, maka pembuangan limbah yang seharusnya dibuang akan tersimpan dalam tubuh kita dan menumpuk. Jadi mengendap gitu dia ya. Mengendap, benar banget. Ya. Jadi membeku gitu ya. Iya, mengendap dan mengkristal, membeku. Ya, benar banget. Jadi kemudian akan mempersulit tubuh kita untuk melakukan pembuangan ya. Biasanya begini, kalau pada kasus-kasus dia menumpuk di saluran di area sendi ya, di area sendi, maka akan namanya terjadi radang sendi ya kan, rasanya nggak enak, sakit. Kalau dia ada di daerah ginjal ya, yang kita tahu ya bahwa ginjal kita itu berfungsi sebagai penyaring ya. Yang namanya penyaring kalau tersumbat ya, wah ini juga berbahaya. Betul. Sama halnya dengan kita maaf kata punya wastafel gitu ya. Wastafel kita tersumbat nih misalnya, kemudian
maka yang susah adalah melakukan pembuangannya kan. Betul, makanya kita harus buka ya. Ya kita harus buka gitu. Nah jadi akan terjadi masalah dalam tubuh kita ketika ya keadaan yang namanya penyaringan atau daerah ginjal kita atau organ ginjal kita mengalami satu kondisi tidak bisa memfilter dengan baik. Tentunya ini banyak faktor ya. Bisa memang karena ada infeksi atau memang terjadi satu degeneratif atau penurunan fungsi daripada organ kita itu sendiri. Nah, bagaimana dengan yang namanya batu ginjal ya? Batu ginjal itu merupakan adanya sebuah kalkulus urin ya, atau batu memang di area saluran kemih ya. Apa itu? Itu seperti sebuah tumpukan hasil sisa pembuangan atau limbah dalam tubuh kita ya. Kemudian dia terbentuk dan dia berada di area saluran perkemihan kita seperti itu. Nah, dan batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal, kemudian dalam area saluran kemih kita dalam proses pembentukannya ini, atau bisa juga disebut dengan urolithiasis ya, yaitu pembentukan batu di area perkemihan kita atau area daripada organ ginjal kita. Nah, kenapa bisa begitu? Mungkin begini, karena mungkin aktivitas seseorang ya banyak faktor. Misalnya memang dia memang dari orang yang kurang minum begitu ya, banyak aktivitas sehingga lupa untuk mengkonsumsi air putih. Kemudian bisa karena kadar asam uratnya yang memang tinggi. Kita tahu ya, pada orang yang mengalami satu kondisi mengalami asam urat ya karena faktor makanan ya, dia akan mengalami penumpukan purin asid dalam tubuhnya. Nah, ketika purin asid ini menumpuk di area perkemihan atau area ginjal kita, maka akan menyebabkan lama-lama dia akan mengkristal dan dia akan menjadi batu di sana. Dan itu yang disebut dengan batu ginjal atau batu di saluran kemih. Nah, kemudian hal atau faktor yang lain bisa karena aktivitas, mungkin banyak duduk ya kan. Sebenarnya begini ya, keadaan seseorang yang harus bekerja dengan banyak duduk itu harus diimbangi dengan air putih. Jadi biar nggak dehidrasi ya. Ya, selain itu juga dia menolong untuk membuat ginjal kita yang tadinya tertahan kemudian dalam satu posisi ya di area belakang sini, di area belakang pinggang itu bisa terrefresh ya dengan baik kalau kita banyak minum begitu. Jadi memang banyak faktor. Kemudian daripada tadi saya sudah sampaikan mungkin mengalami riwayat asam urat seperti itu. Jadi bisa mencetus ya adanya yang namanya batu ginjal. Nah, begini. Bagaimana gejalanya? Nah, biasanya begini, seseorang yang mengalami batu ginjal, dia akan mengalami nyeri yang sangat sakit ya, terutama di area belakang pinggang. Beberapa waktu yang lalu saya menghadapi seseorang ya yang menelpon di customer service kita, seorang bapak usia 33 tahun, masih muda ya. Masih muda banget. Dia bekerja sebagai loading sawit ya. Bapak ini kemudian mengeluh begitu, "Bu, saya selalu mengalami sakit di area belakang pinggang saya, rasanya panas dan tertusuk-tusuk." Terus kemudian saya tanya, "Bagaimana dengan kencing Bapak?" Saya bilang, "Bagaimana dengan pola minum Bapak?" Bapak ini bercerita, dia bilang gini, "Wah, saya ini kerja loading sawit, setiap hari saya angkat berat-berat." Dia bilang kan, kemudian sekarang saya rasanya itu kalau mau maaf kata buang air kecil, rasanya kayak kebelet gitu ya, tetapi waktu keluar cuman sedikit begitu. Itu apakah juga sakit di bagian kantung kemih ya? Saya nggak tahu ya, cuman mungkin tapi kayaknya kalau kita bayangkan kayaknya jadi tertahan gitu ya. Jadi bapak itu sih bilangnya begitu, dia rasa kayak kebelet banget pengen buang air kecil ya, tapi kemudian ketika keluar ya, keluarnya tuh hanya sedikit sekali, tetapi ada rasa dorongan yang ingin buang air kecil itu kuat gitu loh. Nah, dorongan yang begitu kuat, tetapi ketika pembuangan terjadi hanya sedikit kayak kurang tertahan. Puas jadinya ya. Jadi dia rasa kok kayak nggak enak ya, kok ada tertahan ya. Terus dia selalu mengeluh saat dia dari posisi baring ke bangun tidur, dia merasa pinggangnya itu seperti sangat-sangat sakit dan tertusuk begitu loh. Nah, kemudian ya saya melakukan edukasi kesehatan kepada bapak ini untuk yang pertama memang harus istirahat ya. Mungkin beban berat kerjanya bisa dikurangi pelan-pelan ya. Terus kemudian yang paling penting banyak minum. Minum air putih. Minum air putih. Kalau memang pada kondisi yang benar-benar sudah kronik ya, memang harus dibantu dengan pengobatan medis. Tetapi kalau memang begini, ada orang-orang yang kadang nggak siap ya.
dengan menghadapi satu kondisi, oh aku masih kuat kok, aku masih bisa, ya kita bersyukur begitu. Kita bisa bantu dengan sambil melakukan pengobatan secara herbal. Tidak ada yang salah. Semuanya merupakan apa ya, ikhtiar ya. Iya. Seseorang ingin melakukan pengobatan atau kesembuhan pada diri mereka, itu nggak ada yang salah. Nah, dari pengalaman Bapak ini, saya bisa benar-benar merasakan begitu loh. Seseorang yang mengalami sakit batu ginjal itu nggak enak banget ya. Ibarat kata begini loh, bisa masuk susah keluar ya kan. Oh iya, Dan sakit banget kan. Dan dia mengeluh di area pinggang. Kita tahu ya, dalam kehidupan kita pergerakan kita itu ditopang area pinggul, Betul. area pinggang ya kan. Kemana-mana kita mau naik motor juga, kita kan Kaki bergerak, pinggul yang bergerak. Iya bener ya. banget. Jadi semua area tubuh kita itu ditopang ya di area pinggul kita. Bayangkan kalau seseorang yang mengalami batu ginjal, dia akan mengalami satu keadaan yang sangat nyeri dan susah untuk bergerak. Nah, kondisi ini tadi disebabkan tadi karena adanya tumpukan limbah dalam tubuh kita yang seharusnya dibuang, tetapi karena proses daripada organ kita yang mungkin kemudian makanan yang kita masukkan yang tidak optimal ya, membuangannya proses pembuangan zat-zat sisa sehingga menumpuk dan lama-lama mengkristal, kemudian mengganggu daripada proses penyaringan air atau kotoran dalam tubuh kita yang harusnya dibuang lewat Betul. urin, tetapi tidak terjadi. Nah, dan juga Nita, ini mewakili mungkin pertanyaan daripada sobat Asa yang lainnya gitu ya. Kira-kira sejak dari usia berapa seseorang itu bisa merasakan riwayat sakit batu ginjal tersebut gitu ya? Sejak mulai kapan gitu? Sejak usia berapa gitu seseorang mengalami batu ginjal, dan juga kebanyakan apakah perempuan maupun juga laki-laki? Tapi ditahan dulu Mbak Shirley, Iya, karena ada yang mau lewat ya. Dan juga tunggu sesaat lagi. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana. Program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Info Alpa. Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih, kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis, prioritas imunitas berkualitas.
Kembali lagi di program Ngobras edisi kali ini, Ngobrol Sehat, dan tentunya masih bersama saya Alfianita dan produk konsultan BSK Group Mbak Shirley. Kita lanjut ya Mbak Shirley ke materi pembahasan tadi ya. Yang biasanya nih paling banyak yang merasakan gejala batu ginjal ataupun juga penyakit batu ginjal, kan berawal dari gejala dulu ya. Tadi gejalanya udah dijelaskan, kemudian yang merasakan kebanyakan tuh yang Nita tahu tuh laki-laki gitu Mbak Shirley. Kalau perempuan emang ada ya? Ada juga sih, tapi memang kebanyakan laki-laki. Kenapa bisa ya? Nah, mungkin begini ya. Jadi saluran perkemihan pada laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, laki-laki itu lebih panjang ya, bukan hanya secara bentuk, secara fisiologi ya, tetapi memang di dalam saluran itu sendiri dia lebih panjang gitu. Saluran dari jarak ya ureter itu lebih panjang. Jadi resiko daripada perjalanan perjalanan untuk pembuangan daripada zat sisa atau limbah, laki-laki lebih banyak beresiko daripada perempuan. Perempuan lebih pendek begitu. Maaf kata begini, misalnya contoh aja lah, yang paling gampang saya ilustrasikan. Misalnya nih Mbak Nita lagi nyapu ya kan, kemudian nyapu dari jarak sini ke situ cepet aja kan, udah enak gitu. Nah tapi kalau nyapunya jauh, biasanya masih ada yang tersisa-sisa ya kan. Ya begitulah, seperti itulah. Apalagi kalau misalnya yang nyapu udah capek ya kan, udah gak kuat lagi, kemudian belum lagi banyak begitu ya yang disapu ya, kotorannya gede-gede ya. Samalah dengan dalam tubuh kita gitu loh. Nah jadi ukuran atau panjang daripada jarak saluran itu mempengaruhi. Jadi kenapa laki-laki lebih beresiko mengalami batu ginjal. Terus kemudian begini, tadi Mbak Nita sempat tanya ya, masalahnya usia berapa sih yang biasanya mereka itu sering resiko mengalami batu ginjal ya. Sebenarnya usia-usia yang paling banyak ya mengalami batu ginjal itu usia-usia produktif. Usia-usia belasan bisa? Usia-usia belasan 18, bisa 19 gitu ya? Iya, tapi biasanya usia produktif itu ya bisa di atas 17 tahun ya sampai 30-40 tahun. Nah itu karena pola kehidupan ya, yang mungkin dia kurang minum, faktor makanan, kemudian aktivitas duduk yang begitu banyak sehingga mempengaruhi, dan dia mengalami resiko kurang batu ginjal karena kurang minum. Kemudian ditambah lagi misalnya begini, pada orang tua bisa nggak? Bisa, apalagi kalau dia banyak mengkonsumsi obat-obatan ya, yang memang tentunya kita tahu ya, saat kita mengkonsumsi obat-obatan dari kimia sintetis itu pastinya akan menyisakan zat-zat sisa residu dalam tubuh kita. Ya, dan itu kalau lama-kelamaan ya pasti tentunya akan berdampak pada kesehatan. Gini, pada saat kita memasukkan ya dalam kondisi, siapa sih yang nggak mau sakit ya kan? Siapa yang nggak mau sakit? Semua orang pasti memilih untuk sehat. Tetapi ada kadang-kadang seseorang yang memang harus menjalani terapi pengobatan yang begitu panjang, yang begitu lama. Misalnya pada orang yang minum obat-obat TB misalnya, TBC itu kan dia harus minum obat yang begitu sangat besar dosisnya, kemudian dalam jumlah yang banyak, apalagi dan itu, jangka panjang. Iya, jangka panjang bisa 6 bulan, kemudian diperiksa lagi masih ada kumannya, diulang lagi begitu rupa, dan ini mempengaruhi fungsi daripada hati kita untuk memfilter ya daripada zat-zat sisa atau toksik yang masuk. Seperti itu yang dibawa oleh obat-obatan kimia sintetis, sehingga menumpuk dan lama-lama akan mengkristal. Dan tentunya siapa yang bekerja memfilter? Ya ginjal kita. Nah ginjal yang lama-lama dengan beban kerja yang begitu sangat berat, lama-lama sudah nggak mampu, dan akhirnya tertumpuklah di sana dan lama-lama mengkristal dan menjadi batu. Inilah kemudian baru muncul manifestasinya begitu. Nah pada orang yang nggak sadar ya kan, memang begini, batu ginjal tidak langsung serta-merta kurang minum 1-2 hari langsung terjadi, tidak. Jadi ini merupakan suatu manifestasi klinis yang terjadi dalam jangka waktu yang beberapa lama begitu loh. Sebenarnya kita bisa sih, tubuh kita ini hebat loh Mbak Nita, dia itu memiliki alarm sehingga kita sebenarnya udah dikasih tahu gitu. Dari gejala-gejala itu tadi ya. Pernah nggak sih kita mengalami yang namanya nyeri di bagian bawah, area bawah, paling bawah perut ya, atas paha sini, rasanya kayak nyeri gitu. Nah itu sebenarnya sudah tanda bahwa hey, kamu kurang minum gitu loh, kamu isi gitu loh. Tahu nggak, tubuh kita itu 80% isinya adalah cairan. Kalau cairan kita kurang ya, maka yang terjadi proses metabolisme nggak bagus gitu loh. Jadi akan banyak hal-hal yang terhambat, proses daripada sekresi hormon akan terganggu dan akan membuat masalah dalam kesehatan kita. 80% tubuh kita adalah cairan. Kalau kita tidak mengisinya,
ya dengan baik, dengan teratur, maka ya pasti akan menghadapi namanya masalah kesehatan. Betul. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kalau tubuh kita kekurangan cairan ya, berarti bisa jadi itu nanti jadi penyebab kita terkena batu ginjal. Tapi ingat ya, sahabat sehat ya, batu ginjal di sini kita harus cegah dengan banyak-banyak minum air putih, bukan alkohol ya. Ya walaupun alkohol juga Mentang-mentang cairan, air ya. mentang-mentang air gitu ya kan. Nah tapi kali ini sudah ada yang mau bertanya, boleh kita angkat dia? Boleh ya. silakan. Halo sahabat sehat. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana? Ini dengan Bapak Adi di Lojanan. Iya, silakan Bapak Adi ingin bertanya. Ya, saya mau bertanya untuk batu ginjal ya pembahasannya hari ini ya. Betul. Ya, batu ginjal itu kira-kira bisa diderita dengan ada penyebab atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kalau orang penderita batu ginjal itu cara penyembuhannya itu bisa tanpa melalui proses operasi atau memang harus dioperasi, dan apakah ini produk Alpha Propolis ini bisa nggak ya untuk mengatasi batu ginjal tanpa harus melakukan operasi yang untuk menghancurkan batu ginjal yang kita derita. Ya itu aja Mbak pertanyaannya. Baik, terima kasih ya. Ini dari Bapak Adi ya. Boleh dijawab Mbak Shirley ya, apakah kalau kita mengalami gejala batu ginjal gitu ya, apakah harus dioperasi atau juga dengan konsumsi Alpha Propolis, apakah harus ada, kita tahu lebih banyak tahu untuk penyebabnya gitu ya. Boleh dijawab Mbak Shirley? Iya, dengan Bapak Adi. ya. Terima kasih Pak Adi sudah mendengarkan program Ngobras kita pagi hari Iya, ini. betul. Ya, terkait dengan batu ginjal ya, tentunya tadi saya sudah memaparkan penyebab-penyebabnya ya. Bisa karena makanan ya, bisa pernah memiliki asam urat ya seperti itu. Kemudian konsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian aktivitas yang banyak duduk ya. Kemudian kurangnya minum air putih. Ini semua bisa menjadi penyebab-penyebab atau memang memiliki masalah ya dalam proses metabolisme tubuh kita, sehingga terutama di bagian hati yang memproses toksik atau racun dalam tubuh kita. Nah, inilah yang kemudian membuat atau penyebab pencetusnya ya terjadinya batu ginjal. Nah, apakah batu ginjal bisa dilakukan pengobatan selain dengan operasi ya? Sejauh ini ada beberapa memang orang, ada banyak malahan yang punya pengalaman ya. Mereka sudah melakukan pengobatan secara herbal dan bersyukur hasilnya memang memuaskan begitu. Nah, apakah Alpha Propolis bisa ya membantu seseorang yang mengalami proses daripada batu ginjal? Coba begini. Kalau memang ya kondisinya tidak kronik, artinya begini, tidak menimbulkan panas ya, demam dalam tubuh seseorang begitu ya. Karena kalau sudah dalam keadaan yang kronis banget ya, seseorang memang harus ditangani dengan cepat begitu. Karena dalam kondisi kesehatan yang turun ya, seseorang memang ada ya beberapa obat-obatan medis yang memang secara farmakologi itu hasilnya itu memang cepat gitu ya, dan tapi tentunya berdampak pada kemudian hari. Nah, tetapi pada kasus-kasus yang masih bisa, orangnya masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, masih bisa mengeluarkan maaf kata buang air kecil meskipun memang dia merasa sakit. Nah, bagaimana dengan Alpha Propolis? Saya begini, Alpha Propolis ya dia mengandung banyak zat aktif dalam satu kemasan botol daripada Alpha Propolis ya. Pada saat kita minum ya, Alpha Propolis mengandung banyak zat aktif yang dibutuhkan tubuh untuk membantu proses metabolisme. Itu dulu yang paling penting. Nah, bagaimana dengan batu ginjal begitu ya? Jadi begini, Alpha Propolis akan bekerja, dia menghancurkan ya secara berlahan dari area batu ginjal ya yang ada mengalami pengkristalan tadi, dia akan dihancurkan secara perlahan. Setelah itu akan dibuang. Jadi begini, pada saat seseorang mengkonsumsi Alpha Propolis ya, kandungan zat aktif yang ada dalam Alpha Propolis akan mengubah ya apapun itu. Biasanya begini, biasanya zat sisa yang kita makan dalam tubuh kita ya, itu bisa dalam bentuk diproses ya atau diolah oleh tubuh kita
sehingga membentuk sebuah dalam arti kata bahasa sehari-hari ya limbah-limbah lah dalam tubuh kita ya. Cuman begini, dari mana itu semua berasal? Itu berasal dari glukosa sebenarnya yang tidak bisa dipecah oleh tubuh kita. Nah, glukosa yang terlalu banyak dan nggak bisa dipecah oleh tubuh kita, lama-kelamaan akan tetap ada dan tidak terpakai oleh tubuh, dan kelama-kelamaan dia akan menumpuk dan mengkristal ya. Kalau tadi makanan yang kita makan juga mengandung banyak purin asid yang harusnya dibuang, tidak bisa, itu semua akan menumpuk jadi satu. Nah, pada saat seseorang mengkonsumsi alpha propolis ya, alpha propolis akan mengubah glukosa menjadi aglikon. Aglikon inilah yang kemudian dipecah dalam tubuh kita ya. Kalau dia ada di area ginjal, dia akan dipecah menjadi yang lebih kecil, nano-nano, lebih kecil begitu ya. Lebih kecil. Ya, lebih kecil, dan dia bisa lewat di saluran filter daripada ginjal kita. Nah, dalam ginjal kita memang ada saluran filter, itu benar, memang ada. Kalau kita melihat struktur ginjal, dia memang ada saluran filter. Yang seperti nano tadi ya. Kecil-kecil. Jadi partikel-partikel kalau kecil. Jadi kalau dalam bentuk yang kecil, dia bisa lewat kan, dia bisa terbuang seperti itu. Jadi jangan usah khawatir ya, dengan mengkonsumsi alpha propolis bisa membantu ya untuk menolong terapi daripada batu ginjal, asalkan dalam keadaan yang masih bisa ditoleransi. Artinya begini, tidak kronik sekali dalam keadaan demam sampai nggak bisa berdiri. Nah, masih di tahap alarm iya. ya. Jadi kalau dia di tahap infeksi, pasti memerlukan penanganan yang lebih lanjut, bahkan sampai operasi. Nah, itu Seperti tadi itu. informasinya, semoga saja bisa dimengerti dari pembahasan kita ya. Tapi kalau misalnya memang ada yang kurang puas, mungkin jawabannya bisa ditanyakan kembali melalui chat ataupun juga WhatsApp-nya. Terima kasih juga buat Mbak Sheryl sudah menjelaskan kepada Bapak Adi. Bapak Adi juga terima kasih sudah memberikan pertanyaannya. Semoga puas dengan jawaban yang sudah kita dengarkan barusan tadi ya. Tapi jangan kemana-mana ya, untuk sahabat sehat, program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpha Propolis. Alpha Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpha Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Info Alpha. Info Alpha. Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Baik, kembali lagi di program Ngobras edisi kali ini, Ngobrol Sehat, dan tentunya masih bersama saya Alfianita dan juga produk konsultan BSK Group Mbak Shirley. Kita akan lanjut ke Mbak Shirley ya dengan pembahasan kita ya. Dan pastinya juga bersama Alpa Propolis ya, membantu menjaga daya tahan tubuh. Iya, oke. Nah, kita sekarang ngomongin alpha propolis ya. Bagaimana alpha propolis itu bekerja dalam tubuh kita. Jadi begini, ketika kita mengkonsumsi alpha propolis ini merupakan kandungannya itu luar biasa ya. Jadi komplit banget gitu loh. Jadi alpha propolis merupakan antibiotik alami. Jadi begini, pada seseorang yang mengalami gangguan atau batu ginjal, itu pasti sudah memiliki yang namanya infeksi. Apalagi dia merasa sudah nyeri ya, rasa kayak sakit, nyeri, itu pasti gini loh. Begini, kuman-kuman ya atau limbah yang ada dalam tubuh kita itu harusnya dibuang. Tetapi kalau nggak dibuang, itu juga ada dalamnya itu sudah terkandung kuman-kuman atau bakteri yang nggak kepakai oleh tubuh. Nah, kalau dia terendap ya, logikanya kan berarti dia bertambah banyak dan bisa berkembang biak begitu. Nah, kemudian menghasilkan nyeri, bahkan pada kondisi tertentu seseorang yang mengalami batu ginjal, mereka bisa mengalami demam loh, demam tinggi. Nah, jadi ini kan merupakan sebuah proses inflamasi, peradangan dan sudah masuk ke infeksi. Nah, alpha propolis merupakan antibiotik yang alami. Kita tahu bahwa lebah merupakan binatang yang sangat-sangat memperhatikan sekali dalam dia memperbaiki atau membentuk sarangnya ya. Dan sarang lebah itu merupakan tempat yang paling steril di dunia. Kita udah pernah dengar ya pemaparan dari Pak Anton ya kan. Betul. Bagaimana beliau memang pernah juga melihat bagaimana sebuah proses daripada terbentuknya atau diproduksinya propolis kita. Nah, propolis yang beredar di pasaran kandungannya saya nggak tahu ya, tapi alpha propolis kita ini memang jauh berbeda. Kenapa? Bisa dilihat secara kasat mata. Saat kita menteteskan ya alpha propolis ke dalam air, kita bisa lihat bagaimana perbedaannya ya. Pada propolis yang biasa mungkin akan berwarna kemerahan atau kecoklatan. Tetapi di alpha propolis dia berwarna seperti putih, seperti susu begitu. Dan memang pada kenyataannya inilah merupakan real propolis yang kaya akan kandungan senyawa-senyawa aktif yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama pada pengobatan atau membantu pengobatan atau terapi daripada pasien atau seseorang yang mengalami batu ginjal. Terus bagaimana, apakah bisa dipakai untuk pencegahan? Wah, jauh lebih baik dong, ya kan? Dan jangan sampai kita jatuh dalam keadaan sakit baru kemudian kita mencari pengobatan begitu, terapi. Jadi jangan, lebih baik mencegah ya. Iya, jadi jauh lebih baik kita mencegah justru dari awal. Karena begini, proses daripada terjadi munculnya batu ginjal ini akan muncul kalau sudah menumpuk. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu nih apakah sudah menumpuk atau belum, atau dalam proses penumpukan ya kan. Jadi lebih baik kita cegah dari sekarang dengan mengkonsumsi alpha propolis. Nah, alpha propolis merupakan antibiotik alami, antioksidan alami, kemudian anti-inflamasi. Ketika ada peradangan, bisa menggunakan alpha propolis, bisa justru membantu daripada proses penurunan peradangan. Kemudian sebagai antibiotik antioksidan, kita tahu ya, sehari-hari tubuh kita, entah lewat makanan yang kita makan, entah lewat udara yang kita hirup, ini mengandung banyak sekali bakteri dan radikal bebas. Dan tubuh kita ya setiap hari harus berhadapan dengan itu. Nah, dengan kita mengkonsumsi alpha propolis, ini membantu meningkatkan barrier pertahanan atau yang kita sebut dengan imunitas ya. Seseorang itu sehat atau sakit tergantung imunnya. Jadi bukan hanya karena apa yang dia makan, bukan hanya karena apa yang dia minum. Udah banyak minum air putih misalnya begitu, atau udah nggak minum kopi misalnya gitu, atau udah diet lah segala macam. Tetapi tergantung, kalau imunnya turun maka dia akan bisa terpapar penyakit begitu loh, entah penyakit apa saja, nggak cuma batu ginjal. Nah, jadi ayo jaga imunitas tubuh kita. Selain itu begini, alpha propolis bekerja sebagai pelindung ya,
pelindung ya. Mendukung tubuh Iya, juga ya. pelindung dan mendukung tubuh sebagai kalau dia di hati dia hepatoprotektor. Jadi dia protektor untuk organ tubuh kita begitu. Kalau di ginjal dia menolong ginjal untuk bisa berfungsi dengan baik ya, meregenerasi sel-sel ginjal kita, kemudian membantu memecahkan ya zat-zat sisa atau kotoran atau limbah yang tidak bisa dipecah atau dicerna atau dibuang oleh ginjal kita menjadi partikel yang lebih kecil sehingga bisa dibuang. Dia bisa lewat begitu di filter ginjal kita. Misalnya kita di hati ya, dia membantu atau melindungi hati yang setiap hari kita pakai untuk menyerap racun-racun dalam tubuh kita ya. Jadi dia menolong fungsi hati kita lebih sehat sehingga racun-racun yang ada dalam hati kita ya itu bisa disekresi dengan baik dan dibuang oleh melalui pembuangan lewat aliran darah kita dan dibuang melalui ginjal ke seluruh tubuh kita. Jadi semuanya justru bekerjanya dia melindungi dan meningkatkan imun tubuh kita. Nah kalau kita minum alpha propolis ya 3 kali sehari bisa nyata kok, bisa terasa dengan luar biasa di tubuh kita. Saya juga konsumsi soalnya, jadi saya tidak hanya bicara saja tapi saya juga melakukannya, saya juga sudah merasakannya. Jadi memang berbeda begitu loh. Jadi kita bisa rasakan. Nah begini, tadi saya sudah sempat sampaikan kepada Mbak Nita, setiap hari kita terpapar yang namanya radikal bebas. Betul. Radikal bebas yang terus-menerus masuk dalam tubuh kita lewat makanan, lewat minuman, lewat udara yang kita hirup, lama-kelamaan akan merusak. Jadi kita tuh sakit ada 2 Mbak. Sakit karena memang terpapar infeksi atau sakit karena penurunan fungsi tubuh kita. Nah, alpha propolis bekerja langsung dalam 2 aspek ini. Bayangkan ini kan luar biasa begitu loh. Bukan cuma satu ya. Iya, satu produk bisa mengatasi 2. Jadi sekaligus gitu. Orang sakit karena 2 macam. Bisa karena dia terpapar infeksi atau memang karena degeneratif, mengalami penurunan. Dan ini kalau kita bicara penurunan berarti udah usia lansia begitu. Betul. Ya kan. Jadi alpha propolis itu luar biasa, bisa dikonsumsi semua umur ya, dimulai dari umur 2 tahun ya sampai seterusnya begitu. Jadi aman. Jadi tidak mengandung efek samping. Nah, jadi untuk sahabat sehat tidak perlu khawatir ya, karena memang alpha propolis ini tadi alami, murni juga, ekstrak gitu ya. Kalau kita mendengarkan dari Bapak Anton tidak ada campuran apapun. Jadi memang 100% alami dan juga bisa dikonsumsi dalam satu keluarga hanya dengan 1 kemasan. Nah, iya itu ya. Jadi all in one ya. All in one ya. Semua jadi satu ya. Dan juga untuk sahabat sehat yang lainnya silahkan ajukan pertanyaan juga ya, ajukan kayak lagi seminar aja ya. Maksudnya silahkan berikan pertanyaannya ya, apa yang ingin disampaikan atau keluhan-keluhannya sudah pernah dirasakan sebelumnya, riwayat-riwayat sebelumnya boleh ditanyakan kepada Nita dan juga Mbak Sherry. Nanti kita akan membahas bersama-sama. Nomornya tidak berubah di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Silakan Mbak Sherry lanjutkan lagi. Menariknya gini Mbak Nita, kalau misalnya seseorang nih yang mengalami gula darah yang tinggi ya, atau memang dia memiliki diabetes ya, apakah bisa kemudian mengalami yang namanya batu ginjal? Dalam proses orang yang mengalami diabetes ya, bisa jatuh dalam kondisi mengalami batu ginjal bisa. Ini jadi, diabetes kering dan basah ya? Iya, jadi pada proses orang yang mengalami diabetes kan dia punya pemecah daripada glukosanya kan tidak stabil ya, artinya dia tidak mampu. Nah lama-kelamaan tadi glukosa menumpuk di dalam tubuh, kemudian memperberat beban kerja tubuh, kemudian menumpuk juga di area ginjal dan ini memperberat. Jadi begini, ginjal kita ini memang luar biasa ya. Kenapa ada sampai terjadi yang namanya proses tubuh itu sangat-sangat menurun. Kalau seseorang yang jatuh dalam keadaan yang parah, dia harus mengalami namanya hemodialisa, cuci darah ya kan. Karena tadi kalau ginjal kita tidak berfungsi, maka darah yang masuk dalam ke dalam jantung kita. Jadi jantung kita ini kan memompa kembali lagi darah bersih dipompa ke seluruh tubuh. Lewat ginjal kotor dibawa lagi disaring lagi masuk lagi. Bayangkan kalau ginjal kita nggak bisa berfungsi dengan baik ya,
Tadi darahnya nggak bisa bersih, darahnya kotor terus, dan darah yang kotor yang diangkut kemudian ke seluruh tubuh dipakai kembali oleh organ-organ tubuh kita, kemudian dikirim lagi, ya kan, terus seperti itu, bolak-balik seperti itu, maka akan terjadi proses penurunan penyakit atau masalah kesehatan yang lebih beragam begitu. Mungkin nggak hanya, makanya kenapa kalau kita lihat orang yang mengalami sakit gagal ginjal sampai harus cuci darah, wah kita melihat kondisinya benar-benar bahkan betul-betul survive ya. Iya, bahkan saya pernah saya pernah memiliki beberapa pasien yang saya lihat ya, bahkan tubuhnya ketika dilihat itu bersisik, ya kan, kemudian mengeluarkan seperti ada kayak pasir putih begitu ya. Terus kalau kita dekat, maaf kata, bahkan baunya pun seperti urin. Karena tadi tidak bisa lagi mencerna atau memfilter yang namanya limbah-limbah dalam tubuhnya. Biasanya yang menjadi kulitnya menjadi bersisik itu disebabkan oleh apa, Mbak Shirley? Disebabkan tadi karena pembuangan yang tidak lancar. Jadi dia menumpuk dalam tubuh. Kemudian lama-kelamaan dia akan keluar dan terlihat lewat pori-pori kulit kita. Seperti itu. Oke, jadi aroma mempengaruhi jadinya ya. Nita Iya, juga baru tahu pasti. nih ternyata. Jadi Ternyata ada begitu. aromanya. Iya, jadi aromanya ya seperti itu, seperti bau urin begitu, bau urin khas gitu. Jadi memang kondisi-kondisi kita harus sayangi ginjal kita, karena ginjal kita ini wah luar biasa. Ginjal kita memproses, kalau ginjal kita itu bermasalah, pasti akan membuat permasalahan yang lebih parah lagi dalam tubuh kita. Itu sebabnya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Betul sekali. Orang-orang yang aktif bekerja ya, siapapun kita, anak-anak muda, mau orang tua, orang dewasa, Anda semua sahabat sehat yang aktif bekerja di luar sana, tetap jaga kesehatan ya kan. Banyak uang, tapi kalau sakit-sakitan nggak bisa menikmati. Uangnya dong. jadi buat bayar penyakit Benar ya. banget. Dan juga tadi buat yang bekerja, buat yang belum bekerja ataupun sudah tidak bekerja lagi, jangan lupa juga gerak di rumah ya. Iya, Karena pola kalau hidup kebanyakan sehat. baring, kebanyakan duduk juga mempengaruhi kesehatan. Banyak orang lupa ya, mereka hanya kerja cari uang. Kemudian mereka lupa bahwa kesehatan ternyata adalah hal yang paling penting. Karena Tuhan memberikan kita tubuh untuk kita pelihara. Betul. Ya, usia di tangan Tuhan, tapi kesehatan itu di tangan kita. Kesehatan pilihan kita. Kita harus prioritaskan itu, ya kan? Jadi kita harus perhatikan, jangan tunggu sakit, jangan tunggu nggak bisa buat apa-apa baru kita kemudian berpikir Mencari-cari ya. Iya, tapi justru dari sekarang. Tapi kalaupun dalam sobat sehat ada yang mengalami kondisi sakit, nggak apa-apa, nggak boleh hopeless, nggak, tetap semangat, karena ada Alpha Propolis yang bisa membantu, menolong, meningkatkan imun, memperbaiki kesehatan tubuh kita jauh lebih baik lagi. Betul sekali. Dan juga informasi selanjutnya nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya juga, Mbak Shirley ya. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat saat ini. Tetap di program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya? Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Boy. Ri. Alah boy. Pagi-pagi udah ngelamun aja. Sana tuh dipanggil sama Pak Bagas. Hah, Pak Bagas? Kamu disuruh ke ruangannya sekarang. Buruan, Gi. Oh, Pak Bagas pagi-pagi gini udah manggil-manggil aja. Kenapa sih? Belakangan ini aku kok lemes ya. Padahal udah tidur yang cukup. Wah, jangan-jangan kolesterolmu naik tuh. Wah, aku ini nggak tua-tua banget tahu. Kolesterol itu nggak cuma dialami orang tua aja loh, tapi juga usia muda. Gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Dan ini bisa mengancam siapapun tanpa kenal usia. Hati-hati loh, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh nggak bisa diterima oleh otak. Ih, kamu jangan nakutin gitu dong, Ri. Terus gimana nih?
biar aku bisa seger lagi nih. Sahabat sehat, tahukah Anda apa yang menyebabkan seseorang bisa lebih mudah sakit dibandingkan orang lain? Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan. Imunitas menjadi prioritas pada masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di musim pancaroba, tubuh juga butuh kekebalan untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca. Di antara tips sehat meningkatkan imunitas tubuh, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rutin minum Alpha Propolis. Alpha Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes tipe 2, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, juga meningkatkan imun tubuh. Ri, makasih ya. Saran kamu kemarin untuk minum Alpha Propolis ternyata emang top Marco top. Oh iya, sama-sama Boy. Tapi kemarin kamu dipanggil sama Pak Bagas, emang kenapa sih? Kemarin ternyata Pak Bagas juga badannya lagi lemes. Terus minta tolong sama aku untuk cari solusinya. Jadi aku kasih Alpha Propolis deh. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi di program Ngobras edisi kali ini, Ngobrol Sehat tentunya masih bersama saya Alfianita. Kita akan membahas lagi nih Mbak Shirley ya di penghujung segmen kita hari ini. Dan silakan Mbak Shirley ingin diungkapkan kembali mengenai Alpha Propolis buat kita semua. Iya, jadi kembali lagi saya ingin mengingatkan ya sahabat sehat bahwa apa yang sudah dikasih oleh pencipta ya itu luar biasa sekali, terutama lebah ya. Lebah itu menghasilkan begitu hal-hal yang luar biasa. Dia tidak hanya menghasilkan madu, tetapi lebah juga menghasilkan propolis. Nah, propolis itu sangat baik. Baru-baru ini kita sudah tahu ya bahwa bukan lagi sekedar rahasia umum. Bahkan propolis juga dipakai oleh pengobatan untuk sebagai pengobatan COVID ya. Betul. Dan itu sudah bukan rahasia umum. Jadi luar biasa sekali. Ternyata dalam propolis itu mengandung begitu banyak jutaan manfaat bagi kesehatan manusia. Nah, pada Alpha Propolis kita ya, standar daripada propolis menurut SNI ya, Standar Nasional Indonesia untuk produksi propolis itu 1000. Tetapi di Alpha Propolis itu luar biasa. Kita lebih daripada 1000 loh Mbak. Kita itu 1600. Wow. Jadi lebih tinggi kadarnya. Jadi lebih aktif begitu. Nah, kemudian kita tahu bahwa dalam Alpha Propolis sendiri mengandung banyak senyawa-senyawa aktif. Nah, kenapa bisa gitu loh? Untuk apa begitu banyak senyawa aktif yang begitu beragam ada di Alpha Propolis? Seperti ini. Kita hidup ya di Indonesia ya dengan iklim yang berbeda ya, iklim tropis begitu. Tentunya dalam kondisi iklim tropis seperti ini lebih banyak bakteri, lebih banyak fungi, lebih banyak virusnya, lebih beragam juga. Itu sebabnya kita butuh tambahan asupan zat-zat yang baik, yang lebih beragam, yang aktif, yang dalam yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga bisa menopang kesehatan kita lebih baik lagi. Betul. Dan juga apa perbedaannya nih kalau dari Alpha Propolis dengan propolis yang lain gitu Mbak Shirley? Jadi begini, kalau mungkin propolis yang lain saya nggak bisa memaparkan karena saya nggak tahu berapa kadar mereka. Tetapi dari Alpha Propolis sendiri kita bisa lihat dari warna saja yang kita tuangkan ke air, kita bisa lihat bagaimana Alpha Propolis memiliki warna yang berbeda. Paling berbeda ya. Warnanya putih seperti susu. Nah, saya nggak neko-neko untuk menyatakan karena atau seperti apa ya, karena begini, kita bisa melihat sendiri dengan kasat mata kita. Kalau kita melihat sarang lebah ya, sarang lebah itu kalau dia rusak atau dia bolong-bolong ya, sama lebah itu dia menggunakan propolis untuk menutup kembali sarangnya menjadi sempurna. Nah, berwarna seperti apa? Kalau kita lihat warnanya putih, memang seperti susu. Nah, berarti memang itulah warna yang dikeluarkan begitu loh. Dan real propolis ada pada Alpha Propolis. Sehingga kalau kita teteskan 6 tetes, kemudian larut ke dalam air dan kita aduk menggunakan sendok plastik ya. Kenapa nggak boleh sendok logam? Itu juga jadi pertanyaan Mbak Shirley. Karena begini,
ya banyaknya kandungan zat aktif yang begitu bermanfaat dalam tubuh kita ya. Ketika kita menggunakan sendok logam, maka akan bisa terjadi reaksi kimia yang tentunya nanti akan membuat zat aktif yang harusnya itu masuk dengan optimal ke dalam tubuh kita menjadi berkurang. Nah, itu sebabnya kami sarankan menggunakan sendok plastik, lebih netral begitu ya. Nah, kemudian propolis itu kalau kita aduk kita bisa lihat warnanya berbeda. Terus apalagi keunggulan alpha propolis begini, saat kita menteteskan langsung, jadi boleh loh ditetes langsung juga boleh langsung Di mulut langsung ya? Iya benar banget, jadi langsung diteteskan ke mulut kita, itu langsung bisa dirasakan bedanya rasanya. Mungkin kalau pada propolis biasa yang kita pernah masukkan ke dalam tubuh kita, atau saya nggak tahu, mungkin pernah sobat sehat mungkin pernah rasakan, dia akan rasa hanya seperti rasa sepet gitu. Tetapi di alpha propolis itu rasanya asam ada, sepet ada, manis ada, bahkan yang paling real adalah rasanya hangat. Nah, jadi itu keunggulan daripada alpha propolis Iya, ya, selain langsung. rasa yang hangat, warnanya juga kita udah tahu ya, dan juga kemasan luarnya ini bagi yang belum tahu warna hitam ya. Iya, dan Warna jangan hitam. lupa dia memiliki 2 segel ya, atas dan bawah. Jadi itu Keaslian. original dari alpha propolis dan keasliannya. Perhatikan dia adalah produksi Unimax Power ya, bukan yang lain. Begitu. Oke, dan juga nih untuk menutup ya perjumpaan kita di akhir ya saat ini kita membahas ya. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah ikutan mendengarkan. Tadi sudah Bapak Adi juga yang memberikan pertanyaan gitu ya. Disilahkan aja kepada Mbak Shirley gitu ya. Nita mempersilahkan untuk memberikan pesan dan kesan ataupun juga ini ya, info untuk motivasi kesehatan bagi teman-teman yang mendengarkan di luar sana untuk penyembuhan tentunya. Ya begini teman-teman semua, sahabat sehat yang di luar sana, ingat bahwa kesehatan merupakan investasi. Betul. Ya, bukan hanya uang, bukan hanya harta, tetapi kesehatan kita merupakan investasi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus jaga, terutama sesuai dengan tema kita hari ini adalah ginjal kita. Ginjal merupakan bagian organ yang paling penting. Mungkin kita berpikir yang paling penting jantung, enggak juga, semua penting begitu loh. Bahkan ginjal pun juga penting. Nah, itu sebabnya yuk kita jaga kesehatan ginjal kita dengan apa? Banyak minum, kemudian istirahat yang cukup. Ya, jangan terlalu banyak mengangkat beban yang terlalu berat, sesuaikan begitu ya. Produktif boleh, harus, tapi ingat konsumsi dan minum air putih ditambah dengan asupan alpha propolis untuk menjaga kesehatan optimal ginjal kita. Iya, kalau boleh tahu Mbak Shirley, kalau dalam satu hari ya kita konsumsi alpha propolis berapa kali sehari gitu? Iya, jadi alpha propolis ini kita konsumsi 3 kali sehari. 3 kali sehari. 6 tetes. 6 gitu. tetes larutkan dalam 1 gelas air, diaduk juga dengan sendok plastik ya. Betul. Boleh juga kita teteskan di dalam mulut langsung untuk mencegah sariawan. Terus juga bau mulut ya. Amandel ya. Kalau pada anak-anak bagaimana? Bisa apa tidak? Tentunya bisa. Tadi saya sudah sebutkan ya bahwa alpha propolis segala usia bisa, dari mulai 2 tahun sampai seterusnya. Karena tidak ada efek samping. Betul, ya. semuanya alami ya. Justru malah tambah bagus. Jadi pada anak-anak boleh dikasih 2-3 tetes, tapi menggunakan madu ya, dicampur madu yang manis supaya dia mau rasa. Karena belum tentu anak-anak itu familiar ya dengan rasanya yang hangat tadi seperti itu. Tetapi demi kesehatan mereka, kita nggak boleh kehilangan kreativitas untuk tetap menjaga kesehatan anak-anak kita. Betul sekali. Dan juga tadi kita udah menjelaskan gejala-gejala dari ini ya, batu ginjal. Kemudian juga bagaimana caranya kita untuk menyehatkan tubuh, menjaga imun tubuh kita di balik cuaca yang labil saat ini ya. Hujan panas dengan konsumsi alpha propolis. Terima kasih Mbak Shirley, luar biasa sekali atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya mendengarkan hari ini. Terima kasih banyak sudah ikutan partisipasinya. Dan demikian program Ngobras edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Mbak Shirley. Terima kasih Mbak Nita. Terima kasih. Dan sampai jumpa di program Ngobras edisi lainnya. Saya Alfianita pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah ngobrol sehat bersama kami di Ngobras. Ngobrol sehat. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Only on BSK Radio Network.